Bapa, sungguh kami senantiasa bersyukur kepadamu atas rahmat kasih karunia yang hebat bagi kami, sehingga hari ini kami boleh datang kepadamu dengan mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan hari demi hari yang boleh kami nikmati, kami kecap dan kami perhatikan serta kami alami dalam setiap detik kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa karena Kau sangat baik dan teramat baik. Ketika hari-hari ini masih ada ya Tuhan, kami mempersiapkan diri kami pada suatu rencana Tuhan yang hebat, besar, luar biasa, sehingga kami boleh mengalami berbagai mujizat. Dan ketika Tuhan Yesus datang di awang-awang permai, kami siap untuk menyongsongnya bersama dengan orang-orang kudus seluruhnya. Terima kasih Bapa, ajar kami terus bagaimana kami harus hidup sebagai umat pilihan Tuhan, bagaimana kami merancangkan hidup kami ini untuk tetap dekat dan tersambung kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati dan pikiran kami Tuhan urapi, supaya kami mendengar, belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerti firman Tuhan serta menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap, kami terbuka terhadap firman Tuhan. Haleluya. Semua kita berkata amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Yuk Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini tentang 7 sangkakala. 7 sangkakala Allah akan dibunyikan Bapak Ibu, dan akan terjadi berbagai macam situasi di muka bumi ini. Dan kita tahu, kita mengerti, dan kita sadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah semakin diambang pintu untuk kita mengerti rencana Tuhan. Mari perhatikan Bapak Ibu, sangkakala itu bentuknya seperti ini. Ini tanduk. Kemudian ada orang-orang ahli yang bisa meniupnya. Kalau tiupannya pendek, artinya seperti ini. Kalau tiupannya panjang, artinya seperti ini. Kalau tiupannya lebih panjang lagi, berarti siap untuk bertempur. Seperti itu dia. Jadi setiap bunyi sangkakala itu punya pengertian-pengertian bagi orang Israel. Bapak Ibu, ada 7 sangkakala yang akan dibunyikan pada waktu itu. Mari kita belajar bersama-sama. Kita perhatikan dan silakan klik. Kitab Wahyu pasal yang ke-8. Kita baca Kitab Wahyu pasal 8 dan pasal 9. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Wahyu pasal yang ke-8 dan Wahyu pasal 9. Sangkakala, 7 sangkakala yang akan dibunyikan oleh malaikat, 7 malaikat yang ada di sorga. Apakah itu akan kedengaran di bumi? Saya juga tidak tahu, karena Alkitab berkata itu dibunyikan di sorga. Tetapi pada waktu pengangkatan, bunyi sangkakala itu akan terdengar di seluruh muka bumi. Tetapi 7 sangkakala enggak dikatakan akan diperdengarkan di seluruh bumi. Tetapi kalaupun nanti ada kedengaran, berarti begitulah rencana Tuhan, seperti itu. Karena kitab Wahyu enggak boleh ditambah dan enggak boleh dikurangi. Amin. Yuk kita belajar Bapak Ibu sekalian. Kitab Wahyu. Sangkakala yang pertama, klik. Sangkakala yang pertama ayat 6-7. Kita baca dalam kitab Wahyu. Sangkakala yang pertama, kita baca ayat 6 dan ayat 7 Alkitab kita. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semua itu dilemparkannya ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari
pohon-pohon dan bangunlah seluruh rakyat hanguslah seluruh rumput-rumput yang hijau. Jadi sangkakala pertama akan ditiup, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi sepertiga bumi. Amin. Sepertiga bumi terbakar. Haleluya. Sepertiga bumi terbakar, termasuk rumput-rumput, pohon-pohon. Dan apa yang terjadi? Hujan es yang lebat dicurahkan ke atas muka bumi beserta dengan api, Bapak Ibu sekalian. Kok bisa api dengan es? Haleluya. Kok bisa begitu? Tetapi ini pasti digenapi. Setiap kata dari firman Tuhan tidak ada yang akan terlewatkan. Amin. Dan oleh sebab itu, pada masa antikristus itu disebutkan kesusahan besar, hari murka Allah dan murka Tuhan, serta siksaan besar. Itu dijuluki pada masa antikristus, Bapak Ibu sekalian. Bukan siksaan yang kecil-kecilan, bukan penderitaan yang kecil-kecilan, tetapi penderitaan besar, siksaan besar, dan berbagai hal yang besar terjadi pada waktu itu. Dan oleh sebab itu kita bukan ikut di dalamnya, kita akan diasingkan Tuhan di awang-awang permai. Dan sepertiga bumi akan terbakar. Bukan hanya makhluk hidupnya, rumput-rumputnya, tetapi manusianya juga akan ikut terbakar. Amin. Baik, gua akan mengeri seperti telur. Andai kata penduduk bumi sekarang ada 7 miliar, sepertiga dari 7 miliar, berarti lebih 2 miliar habis manusia pada waktu itu. Miliar, lebih 2 miliar. Dan kita tidak ikut di dalam. Amin. Yang kedua, sangkakala yang kedua akan dibunyikan oleh malaikat yang kedua. Kita lihat dalam Alkitab ini. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lainnya, sungsung adisi baca indah, kita harus semakin takut akan Tuhan, bukan menghindari Tuhan. Amin. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Seperti satu gunung yang terbakar, yang akan dilemparkan ke dalam lautan. Aku percaya ini berbicara tentang meteor yang terbakar oleh atmosfer, dan dia akan jatuh ke dalam lautan. Dan sepertiga makhluk hidup yang ada di lautan akan mati, termasuk kapal-kapal yang ada pada waktu itu. Sepertiga akan tenggelam. Kenapa? Gelombang laut itu tidak akan dapat membuat kapal-kapal besar itu bertahan. Tentu saja semua yang ada di dalam kapal itu juga akan ikut binasa, termasuk manusia dan barang-barang, kargo dan sebagainya yang ada di kapal itu, Bapak Ibu sekalian. Sepertiga lagi, coba bayang, sepertiga daratan, sepertiga lautan menjadi binasa. Ngeri nggak? Serem nggak? Ada biasa-biasa dengar tuh, berarti lengkap tersentuh. Ini hal yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, pasal 8 ayat 10 demikian. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Ini juga berbicara tentang meteor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air.
Nama bintang itu ialah absintus. Sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ini absintus yang dia akan racuni semua mata air dan sungai-sungai, sehingga setiap orang yang meminum dari sungai itu akan mati karena air itu pahit. Haleluya. Akan mati karena air itu pahit. Ini berbicara tentang radiasi, Bapak Ibu sekalian. Radiasi nuklir. Ketika peristiwa Chernobyl, Bapak Ibu sekalian, meledak, maka angin pun tercemar oleh radiasi nuklir. Dan setiap orang yang menghirup angin itu, terjadi satu kontraksi dalam tubuhnya yang menyebabkan kecacatan, yang menyebabkan berbagai-bagai situasi pada manusia pada waktu itu, dan juga kematian. Dan air yang dicemari oleh radiasi akan menimbulkan satu kematian yang luar biasa bagi orang-orang yang meminumnya. Dan sekarang bahan bakar yang paling irit itu adalah nuklir. Energi yang paling murah itu nuklir. Makanya negara-negara maju membuat dari nuklir itu jadi tenaga listrik dan lain-lain sebagainya. Kapal selam tenaga nuklir, kapal api bertenaga nuklir dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bahan bakarnya sangat murah. Tetapi risikonya terlalu tinggi. Itu sebabnya negara-negara berkembang, negara-negara miskin nggak berani membuat itu karena terlalu besar risiko dan terlalu besar biaya pembuatan awal, Bapak Ibu sekalian, dan pengawasannya dan seterusnya. Oleh sebab itu dalam Alkitab ini pada hembusan sangkakala yang ketiga, semua mata air dan sungai-sungai akan menjadi pahit sepertiga. Bayangkan, tadi sepertiga mati rumput dan pohon-pohon, sepertiga mati semua makhluk-makhluk hidup di laut bersama dengan kapal-kapal, sepertiga kapal akan tenggelam binasa. Kemudian sekarang sepertiga sungai dan juga mata air menjadi absintus. Dan semua orang meminumnya akan mati. Bayang, jangan di tanah kerak. Penderitaan besar akan terjadi. Terus kita teruskan. Yang keempat, sangkakala keempat. Dan ayat 12, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga pada malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nazar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celaka mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Sekarang sudah 4 ditiup, maka ada 3 sangkakala lagi akan ditiup seperti itu. Pada peniupan sangkakala yang ke-4 tadi, apa yang terjadi? Sepertiga matahari, bulan, bintang-bintang menjadi gelap. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi? Haleluya. Apa yang terjadi? Coba ada yang bisa memberikan jawaban. Kalau matahari sepertiga gelap, kira-kira proses fotosintesis pada seluruh tanaman
rumput, pohon-pohon, gimana kira-kira? Pasti kurang. Sepertiga kekurangan sistem fotosintesis pada seluruh tumbuh-tumbuhan. Akibatnya apa? Hasilnya pasti kurang sepertiga. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Maka terjadi banyak kelaparan dan penderitaan-penderitaan berikutnya. Haleluya. Kalau sekarang banyak komentar, hujan terus. Puji Tuhan masih ada hujan. Ketika sepertiga matahari kita bercahaya lagi, kira-kira hujan bagaimana? Proses air laut menguap, sepertiga akan berkurang. Itu kepastian Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, ini penderitaan besar bagi manusia yang hidup pada zaman itu nanti. Sebabnya anak Tuhan, kita terus harus bersiap-siap. Sebab setelah 4 sangkakala murka Allah ini, akan ada 3 murka lagi yang lebih besar daripada 4 ini. Maka seperti burung najar tadi berkoar-koar, celaka bumi, celaka manusia yang ada di atas muka bumi, dan semua makhluk yang ada di atas muka bumi. Haleluya, haleluya, luar biasa, mengerikan. Makanya malaikat itu berkata seperti pasal 9, kita melihat ayat 1. Saya baca demikian. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atas tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju jirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut,
namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul dua celaka lagi. Haleluya. Perhatikan lagi, Bapak Ibu, mari kita serius memperhatikan apa yang terjadi ketika malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, maka satu bintang jatuh ke muka bumi, dan jatuhnya itu ke atas satu gunung, dan gunung itu akan meletus seperti tanur, dan letusan itu menggelapkan seluruh bumi pada waktu itu. Dan dari dalam debu-debu itu keluar belalang yang ekornya ada seperti ekor kalajengking. Kira-kira makhluknya seperti ini digambarkan, Bapak Ibu sekalian. Makhluknya itu seperti ini gambarannya. Dan apa yang terjadi? Ini dia. Ini seperti belalang, ekornya ini menyengat seperti kalajengking, mukanya seperti manusia, giginya seperti gigi singa, dan rambutnya seperti itu. Kemudian di atas kepalanya ada mahkota seperti emas, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka itu datang dari tanur itu, dari asap yang hitam itu, dan mereka menuju ke seluruh muka bumi untuk menyengat manusia. Amin. Untuk apa? Menyengat manusia. Siapa manusia yang disengat? Yang tidak ada tanda materai Allah di dahi mereka. Haleluya. Siapa yang ada tanda materai Allah pada dahinya? Itulah anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Bukan semua orang Kristen. Orang Kristen yang lahir baru itu anak Tuhan. Amin. Yang tidak pernah lahir baru itu bukan anak, karena belum lahir, Bapak Ibu sekalian. Tapi anak Tuhan yang lahir maka disebutkan anak. Dan anak itu diberi materai tanda milik Allah pada dahinya. Apa yang terjadi? 5 bulan. 5 bulan tidak ada maut di bumi. Orang yang sudah digigit itu, mereka ingin mati, tetapi kematian lari daripada mereka. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film zombie, kira-kira mungkin seperti itulah mereka. Mereka mau mati tapi gak bisa mati. Dia ditembak gak mati, dia ditembak kepalanya gak mati, dia ditembak dadanya berlubang tapi gak mati, Bapak Ibu sekalian. 5 bulan lamanya maut tidak ada di atas muka bumi. Kenapa mereka ingin mati? Karena sakitnya penderitaan setelah digigit oleh Apollyon ini, Abaddon ini. Luar biasa. Dan kita punya tanda milik Kristus, dan kita tidak akan kena seperti itu. Amin. Amin. Kita akan terhindar karena kita punya tanda Kristus di dahi kita. Oleh sebab itu anak Tuhan, sebagai milik Kristus, kita harus mengerti bahwa suatu hari itu akan terjadi di atas muka bumi ini. Dan ketika itu terjadi, kita sudah disingkirkan terlebih dahulu. Itu sebabnya orang-orang yang masih tinggal, yang tidak ikut terangkat, mereka itu masih memiliki tanda Kristus di dahi mereka, dan mereka tidak akan disengat oleh belalang ini. Mereka tidak disengat dan mereka akan terus bertahan. Tetapi orang yang tidak punya tanda milik, mereka tahu sasarannya, kemana dia akan menyasar, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oh, tanda Tuhan beredar. Edar kalau bergereja tutus, tapi tak ada milik Tuhan di dahinya, tanda milik Tuhan, mereka itu akan disengat. Mereka akan disengat. Mereka akan disengat. Ketika mereka disengat, rasanya seperti luar biasa sakitnya, penderitaan begitu menyakitkan. Tetapi mereka mau mati, tapi kematian sudah jauh dari mereka. Haleluya. Haleluya. Maka Bapak Ibu sekalian,
Mungkin pada waktu itu mereka potong leher pun masih hidup. Kok bisa saya juga nggak tahu, tapi begitu kata firman Tuhan. Mungkin sudah separuh lagi lehernya ini sudah molah-molah Bapak Ibu sekalian, tapi masih hidup. Karena mereka akan mencari tahu ini. Mereka minum racun tidak mempan dalam hidup mereka. Ketika mereka bolong karena tembak, Bapak Ibu sekalian nggak bisa mati. Justru penderitaan mereka akan bertambah-tambah akibat penyiksaan mereka terhadap diri sendiri. Berapa bulan? 5 bulan. Lihat, 5 bulan mau lari dari muka bumi. Dan setiap orang yang mau mati pun pada waktu itu, yang sudah disengat nggak bisa mati. Maka terjadilah Jobi yang sebenarnya hidup di muka bumi pada waktu itu. Mereka mau mati dan maut itu lari daripada mereka. Amin Bapak Ibu. Kita teruskan sangkakala yang ke-6. Ayat yang ke-13. Perhatikan. Ada 200 juta. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya dan mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam, hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa. Satu laksa 10.000 berarti 200 juta pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah merah api dan biru kuning belerang, biru kuning dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat dalam mulutnya dan dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan kepala mereka itu, dari kepala mereka itu mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala berhala-berhala dari emas dan perak dan dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ini dia sangkakala ke-6 menyebabkan terjadi perang dunia. Haleluya. Satu negara sampai hari ini tidak memiliki tank sebanyak 200 juta, nggak ada. Karena Indonesia 260 sekian juta penduduk. Kalau ada 200 juta berarti hampir satu orang memiliki tank, kan begitu. Ini berbicara tentang tank. Dari mulutnya keluar api dan belerang. Ekornya seperti ular, Bapak Ibu sekalian. Itu gambaran hiasan-hiasan pada zaman ini, Bapak Ibu sekalian. Dan pada zaman itu, zaman Rasul Yohanes melihat mereka, dia tidak tahu apa itu, tetapi dia tuliskan saja sebagaimana yang dia lihat, walaupun gambarannya nggak bisa dia gambarkan sebagaimana aslinya. Tetapi Alkitab ini berkata bahwa sepertiga manusia akan mati dalam peperangan ini.
Engkau gak keri jelma dah. Coba bayangkan ini. Andai kata sepertiga daratan itu terbakar, mungkin saja manusianya nggak ikut terbakar di situ. Amin. Andai kata sepertiga lautan menjadi darah, sepertiga makhluk laut mati, sepertiga kapal di laut tenggelam. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Berapa ini sudah manusianya di dalam? Mungkin ada manusia pada waktu sedang surfing di dalam laut itu yang menjadi darah, dia pasti mati. Mungkin sepertiga kapal-kapal yang itu pasti ada nahkodanya akan mati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika sepertiga air yang diminum oleh manusia, setiap orang yang meminum absintus itu akan mati. Berapa sudah yang mati? Mungkin enggak semua juga minum, kan begitu. Ulah ini beracun ini, mungkin saja. Tetapi Alkitab katakan bahwa ada yang mati pada waktu itu, ya kan? Kemudian Bapak Ibu sekalian, berapa sudah mati? Yang ke ini, berapa pula kematian yang terjadi akibat sepertiga matahari, bulan, bintang tidak bercahaya? Berapa puluh orang mati pada waktu itu? Pasti di kutub utara, kutub selatan, kedinginan begitu kuat sekali pada waktu itu, karena sepertiga itu tidak mengeluarkan cahaya matahari. Kemudian berapa pula orang yang akan mati setelah 5 bulan, setelah disengat oleh belalang itu? Berapa bulan dia? Enggak ada sebutkan jumlahnya, tapi pasti setelah berakhir itu mereka itu bukan sembuh. Firman Tuhan katakan sembuh orang yang sudah kena sengat itu. Berapa sudah kematian? Tambah sepertiga akibat peperangan ini mati. Berapa lagi jumlah penduduk bumi pada waktu itu? Mungkin pada waktu itu dunia ini sudah menjadi sunyi, kota-kota menjadi sunyi, desa-desa menjadi sunyi akibat perang yang luar biasa ini. Hebat sekali Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita sudah melihat ini dan kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Yang ketujuh, kita melihat apa yang terjadi ketika sangkakala ketujuh dibunyikan. Pasal 11 ayat 15. Lalu malaikat ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengar suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan sudah ada, karena Engkau telah memenangkan memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci, dan terjadilah kilat dan guruk dan gempa bumi dan hujan es lebat. Datang lagi Bapak Ibu sekalian. Di sorga apa yang terjadi? Di sorga bait Allah terbuka dan kelihatan tabut perjanjian. Di bumi apa terjadi? Di sorga apa terjadi? Para malaikat memuji menyembah Tuhan. Ke-24 ketua tersungkur sujud menyembah kepada Tuhan. Dan di bumi apa yang terjadi? Ada guruk dan kilat serta hujan es yang lebat.
Ini masih hujan es, belum hujan es yang beratnya 100 pon. Belum. Itu nanti pada waktu cawan murka Allah dicurahkan. Ini belum, Bapak Ibu sekalian. Hanya hujan es. Baru-baru ini di daerah Tiga Patah terus Semerek, hujan es terjadi, Bapak Ibu sekalian, sebesar guni. Dan banyak seng-seng yang sudah keropos tebus oleh hujan es itu, Bapak Ibu sekalian. Itu masih permulaan, itu belum yang nyata seperti. Haleluya. Dan banyak orang stres akibat hujan es itu. Kenapa? Harusnya besok sudah dijual jeruknya, karena hujan es gugur seluruh jeruk itu. Stres. Haleluya. Haleluya. Tak ada lagi waktu bagi kita untuk tidak berserah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita dan terus-menerus kita tersambung dengan Tuhan. Amin. Tersambung dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.